dari si Gibran. Iya asli. Plus 6289750 sekian belakangnya. Jadi itu ternyata benar. Jadi sudah jelas nomor handphonenya, sudah jelas nomor handphonenya Gibran. Email Cili Pari itu adalah emailnya resmi untuk yang dia sebut itu, keluarnya akun Kaskus yang namanya Fufu Fafa. Dia bisa ngelak lagi. Kemudian berusaha berupaya mengganti nama Gibran itu, diganti menjadi Selamat. Bisa disamarkan. Dia lupa bang, nomor handphone plus 6289750 sekian belakang 33 itu. Ternyata itu yang ada pada form pendaftaran ketika wali kota Solo. Ada buktinya, ada fotonya. Ada. Karena ini bukti-bukti ilmiahnya, jejak digitalnya sudah A1, sudah firm. Jadi anak ini memang punya kecenderungan berbahaya. Nah, kalau mendengarkan apa yang diuraikan oleh Roy Suryo tadi, kelihatannya menarik dan kelihatannya itu meyakinkan. Bahkan kalau kita lihat juga, ada seorang Habib yang sampai rela membuat lagu dengan judul Ganyang Fufu Fafa. Ayo, ayo Ganyang Fufu Fafa, kan seperti itu. Tapi Anda tahu nggak, sebenarnya siapa sih Fufu Fafa? Siapa yang membuat hal itu? Siapa yang mempopulerkan Fufu Fafa? Kalau kita lihat narasi-narasi dari Rizik Syihab, itu seolah-olah yang membuat adalah Gibran. Dan seolah-olah Gibran ini memusuhi Pak Prabowo. Di sini secara awam saja orang bisa melihat bahwa ini adalah adu domba agar Pak Prabowo dan Gibran tidak sejalan atau saling bermusuhan. Demikian juga apa yang sering disampaikan oleh Roy Suryo. Dan kalau kita lihat antara Roy Suryo dan kelompok Ba'alwi itu memang kelihatannya sejalan. Artinya mereka ini oposisi, tapi bisa dikatakan oposisi yang kebablasan. Tapi tahu nggak Anda? Ternyata sekarang terungkap bahwa akun Fufu Fafa diduga miliknya Roy Suryo itu tadi. Sebagaimana yang tertulis dalam sebuah laman bernama Garut. Di sini judulnya terungkap akun Fufu Fafa ternyata milik Roy Suryo. Ini buktinya. Tulisan ini dipublikasikan tanggal 5 November 2024 jam 9.38. Dalam dunia media sosial yang semakin kompleks, munculnya akun anonim seringkali menimbulkan spekulasi dan kontroversi. Salah satu akun yang belakangan ini menjadi sorotan adalah akun Fufu Fafa yang diduga kuat milik Gibran Raka Buming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo. Namun, dalam perkembangan terbaru, pakar telematika yakni Roy Suryo mengklaim bahwa akun tersebut sebenarnya adalah miliknya. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita telusuri lebih dalam. Kontroversi di balik akun Fufu Fafa. Roy Suryo yang dikenal sebagai mantan Menteri Pemuda dan Olahraga serta pakar telekomunikasi, baru-baru ini dilaporkan ke polisi oleh organisasi bernama Pasukan Bawah Tanah Jokowi. Pelaporan ini terjadi setelah Roy Suryo mengklaim bahwa pemilik akun Fufu Fafa adalah Gibran Raka Buming Raka yang saat ini menjabat sebagai wakil presiden terpilih. Ucapan Roy Suryo dianggap merugikan Gibran dan memicu reaksi keras dari pendukungnya. Bukti digital yang menguat mengklaim. Dalam penjelasannya, Roy Suryo mengungkapkan bahwa ia memiliki bukti kuat yang menunjukkan bahwa akun Fufu Fafa berinteraksi dengan akun-akun media sosial milik Gibran dan Kaisang Pangarep. Ia menjelaskan bahwa pola interaksi dan gaya bahasa yang digunakan dalam postingan Fufu Fafa sangat mirip dengan akun resmi Gibran. Jejak digital sudah mudah ditelusuri, ungkap Roy Suryo, menambahkan bahwa cara penulisan dan frasa yang digunakan di akun tersebut menunjukkan kesamaan yang mencolok. Roy Suryo juga menyoroti beberapa postingan yang dianggap mencurigakan, termasuk interaksi antara Fufu Fafa dan akun catering milik Gibran, Cili Pari. Ia mencatat bahwa ada kesamaan dalam waktu dan konten yang diposting yang semakin menguatkan dugaan bahwa Fufu Fafa memang terkait dengan Gibran. Kemudian ini ada pelaporan ke polisi dan reaksi publik. Jadi itu tadi adalah komentar dari pihaknya Roy Suryo. Pelaporan Roy Suryo ke polisi oleh Budianto, Sekretaris Jenderal Pasukan Bawah Tanah Jokowi, menambah keterangan dalam situasi ini. Budianto meminta
Roy untuk memberikan bukti dalam waktu 1 kali 24 jam, menegaskan bahwa pernyataan Roy Suryo telah menciptakan keresahan di masyarakat. Di media sosial, perdebatan pun berkecamuk dengan banyak warganet yang mendukung Roy Suryo dan menilai bahwa pernyataannya adalah bagian dari kebebasan berekspresi. Apa selanjutnya untuk Roy Suryo? Dengan situasi yang semakin memanas, Roy Suryo kini berada di tengah sorotan publik. Ia sebelumnya pernah terkait dalam kontroversi lain, termasuk kasus meme yang melibatkan Candi Borobudur dan Presiden Jokowi, yang membuatnya dipenjara selama 9 bulan. Kini ia harus menghadapi tantangan baru, di mana ia harus membuktikan klaimnya mengenai akun Fufu Fafa. Kasus ini menunjukkan betapa rumitnya dunia media sosial dan bagaimana informasi dapat cepat menyebar dan memicu kontroversi. Apakah Roy Suryo benar-benar pemilik akun Fufu Fafa? Ataukah ini hanya sebuah kesalahpahaman? Hanya waktu yang akan menjawab. Namun satu hal yang pasti, perhatian publik terhadap kasus ini tidak akan mereda dalam waktu dekat. Dengan semua bukti dan pernyataan yang ada, kita harus tetap kritis dan mencari kebenaran di balik setiap informasi yang beredar. Siapa sebenarnya di balik akun Fufu Fafa? Mari kita tunggu perkembangan selanjutnya. Intinya, Roy Suryo sudah dilaporkan ke pihak kepolisian karena Roy Suryo dianggap merugikan pihak Gibran karena menganggap yang memiliki akun Fufu Fafa adalah Gibran. Dan seandainya nanti semua itu terungkap bahwa ternyata pemilik akun Fufu Fafa itu benar-benar Roy Suryo, maka apa yang disampaikan oleh Rizik Syihab beberapa waktu yang lalu adalah sebuah kebohongan. Bahkan di acara reuni 4/11 kemarin, topik yang diangkat masih soal Fufu Fafa ini. Seolah-olah akun Fufu Fafa ini adalah miliknya keluarga Jokowi atau miliknya Gibran. Yang intinya akun tersebut diharapkan bisa memecah belah antara Pak Prabowo dan Gibran dan juga membuat keresahan di publik. Tapi kalau nanti semua itu terungkap bahwa ternyata pemiliknya itu justru si Roy Suryo sendiri, ya nanti masyarakat Indonesia makin tidak percaya lagi terhadap omongan para Habib atau omongan para Ba'alawi. Jadi kita tunggu saja perkembangan selanjutnya nanti bagaimana. Yang intinya zaman sekarang itu kalau ada Habib yang bilang A, jangan langsung dipercaya. Ada Habib yang bilang B, jangan langsung dipercaya. Tapi dicerna dulu, dipikir dulu, dipelajari dulu benar atau tidak kabar tersebut. Karena sekarang itu sudah era digital, era modern, jadi bukan saatnya lagi kita taklid buta dan hanya percaya saja kepada omongan Ba'alawi. Terlebih, ternyata Ba'alawi juga tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Kanjeng Nabi. Sehingga atas dasar apa, atas alasan apa masyarakat Indonesia kok mau-maunya hanya percaya begitu saja apa yang diomongkan oleh Ba'alawi tanpa bukti dan data yang valid.